Fadhal untuk buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penutup para nabi dan rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan antum-antum sekalian dalam keadaan sehat walafiat terus, masih Allah beri nikmat sehat dan waktu luang sehingga bisa hadir dalam kajian kita ini yang insya Allah kajian perdana. Sudah 5 bulan kita tidak kajian, alhamdulillah Allah beri izin kita kajian online. Hari ini kita bahas mengenai 10 kaidah pensucian jiwa ngerujuk kitab dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah beri ilmu yang bermanfaat atas penjelasan dari Ustadz hari ini, dan insya Allah mungkin ini kajian 2 mingguan, cuma nanti akan kita review kembali. Tetapi ini kutaib, kitab kecil yang insya Allah nanti akan tetap kita bahas sampai selesai, mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga nanti kita bisa berganti topik kembali sehingga tujuan kita tercapai menyelesaikan pembahasan sampai tuntas insyaallah taala. Tidak berlama-lama mungkin saya serahkan kepada Ustadz untuk langsung menyampaikan kajiannya. Tafadhol masykur. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin, azakumullah, saudara-saudariku sekalian, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus menimpahkan berbagai macam karunia nikmat kepada diri kita. Walaupun ada sedikit karunia atau sedikit nikmat yang sedikit Allah cabut, nggak semuanya, sedikit Allah cabut, itu mungkin nikmat rasa aman. Yang biasanya Allah Azza wa Jalla berikan rasa aman kepada diri kita. Allah Azza wa Jalla takdirkan sekarang adanya wabah COVID-19 di seluruh dunia sehingga kita harus berdiam di rumah, tapi itu insyaallah taala tidak sama sekali mengendurkan semangat kita untuk menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, walaupun kajian online via Zoom ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala yang berlipat ganda kepada diri kita sebagaimana ketika kita duduk offline, kajian offline. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani fiddin, azakumullah, saudara-saudariku sekalian. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang muqaddimah. Kitab, insyaAllah ta'ala kita akan bahas yaitu kutaib, kitab kecil, karya dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidhahumullah ta'ala, yaitu yang berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas muqaddimah. Pentingnya tazkiyatun nafs bagi seorang muslim dan muslimah. Pentingnya penyucian jiwa, pembersihan hati bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana kita tahu bersama, ikhwan, di dalam tubuh kita ini ada satu anggota tubuh. Yang satu anggota tubuh ini ibarat raja. Ibarat raja, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu huwal malik. Anggota tubuh tersebut adalah hati kita. Atau yang lebih tepat sebenarnya jantung. Jantung kita.
Tapi dalam bahasa Indonesia biasa orang ngomong hatinya. Tapi lah hati di sini bukan kabid, bukan liver. Karena dalam bahasa Arab liver itu kabidun. Tapi kalau qalbu itu apa? Jantung. Itu yang lebih tepat. Walaupun ulama khilaf tentang masalah ini, tapi pendapat lebih rajih mengatakan al-qalbu di sini bukan kabid, bukan liver, tapi apa? Jantung. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Ketika orang ngomong, wah saya sakit hati ini, pasti ngomong apa? Ini di jantung, kecuali dia sakit liver benar-benar pasti megang di perut kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri. Ketakwaan ini di sini, ketakwaan ini di sini, ketakwaan ini di sini, sambil menunjuk kepada jantungnya, pada dadanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik akan menjadikan seluruhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging itu buruk pasti akan menjadikan seluruhnya buruk. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati kita, jantung kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui bahwa ketika hati ini baik akan menjadikan seluruhnya baik, bayangkan. Hati ini buruk akan menjadikan seluruh tubuh kita buruk. Berarti kan hati ini sentral luar biasa bagi setiap manusia. Dan setiap harinya, ini beratnya di sini, ikhwan. Setiap harinya hati kita ini selalu termasuki oleh fitnah di atas muka bumi ini. Dari berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasiri 'udan 'uda. Fitnah ini di dunia ini fitnah ini masuk ke dalam hati manusia itu setiap hari seperti tenunan tikar, sehelai demi sehelai, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Fa'ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Barang siapa yang fitnah datang kepada dirinya, dia nggak kuat menolak fitnah itu. Dia lakukan sesuatu yang haram itu. Termakan hati dengan fitnah, maka akan dititikkan titik hitam. Datang lagi fitnah, nggak kuat lagi, titik hitam lagi. Datang lagi fitnah, nggak kuat lagi, titik hitam. Terus. Fa'ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan barang siapa yang fitnah datang kepada dirinya, kemudian dia kuat menolak fitnah itu. Dia tahu ini nggak boleh, ini perbuatan haram. Ini perbuatan yang bisa menjerumuskan diri ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka akan dititikkan titik putih dalam hatinya. Subhanallah. Datang lagi fitnah, dia kuat menolaknya, titik putih lagi. Datang lagi fitnah, dia kuat menolaknya, nggak boleh, haram ini. Titik putih lagi terus. Hatta yasira ala qalbain, sampai menjadi dua jenis hati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, abyad mithlus safa. Yang pertama putih, jernih, bersih seperti batu karang yang putih, jernih, bersih. Hati yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadurruhu ma damatis samawati wal ard. Maka hati yang seperti ini, fitnah di atas muka bumi ini enggak akan pernah memadaratkan orang yang punya hati seperti ini selama langit dan bumi masih ada. Putih, bersih, luar biasa. Wal akhar, dan hati yang kedua yang tadi hitam tuh. Aswad murbadan, hitam pekat legam. Kalkuzi mujakhian, seperti apa, bejana atau penggorengan lah bahasa kita. Seperti penggorengan yang tertelungkup, yang terbalik. Nanti lihat penggorengan, hitam itu kan pasti di bawahnya, betul ya, di sini. Nah, hati manusia bisa hitam seperti itu, bayangkan nih, kawan. Penggorengan, dandang kan gitu, hitamnya pasti di bawah, bukan di luar kan di atasnya. Hati manusia bisa seperti itu. Ketika apa, titik hitam itu terus membendam dalam hatinya, titik hitam itu terus dititikkan dan membenam dalam hatinya terus. Ketika hati manusia sudah seperti ini, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu mana perkara yang ma'ruf dan dia tidak tahu mana perkara yang munkar. Illa ma ushriba bihi hawahu. Kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Allahu akbar. Dia hanya mengikuti, menjadi budak hawa nafsu. Hawa nafsu itu ditunggang. Hawa nafsu itu bahkan dijadikan sebagai Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Hanya ikuti ekor sama hawa nafsu buruknya.
Nah, sebagaimana kita tahu bersama, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu buruk manusia akan mengarahkan selalu manusia kepada keburukan. Yep. Dan di sini kita lihat bagaimana luar biasa pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu memperhatikan hatinya setiap saat, bukan hanya setiap hari loh. Setiap saat bagaimana kondisi hatinya. Apakah hatinya telah mendapatkan qalbun salim atau belum? Apa itu qalbun salim? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 88 dan 89. Para ulama ketika membaca ayat ini dan merenungi ayat ini, banyak dari mereka yang sampai menangis, insya Allah. Allah berfirman surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Illa, kecuali. Di sini kata para ulama ada uslubul qasr di sini. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan sebenarnya. Pada hari ketika harta dan anak kita nggak bermanfaat, itu hari kiamat nanti. Illa, kecuali. Ya, ini maksudnya apa? Ada istitsnayat, ada pengecualian. Kalau kita datang nanti di hari kiamat dengan hati ini, berarti harta kita dan anak kita bisa bermanfaat. Tapi kalau kita datang nanti di hari kiamat bukan dengan jenis hati ini, jangan harap Allah Azza wa Jalla akan berikan kesempatan harta dan anak kita akan memberikan manfaat bagi kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan satu jenis hati ini, kawan. Nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, dan nggak ada selanjutnya. Perhatikan ayat ini luar biasa. Ini yang jadikan para ulama nangis nih. Kecuali orang itu datang kepada Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat dengan qalbun salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Allahu Akbar. Hanya satu jenis hati yang Allah Azza wa Jalla akan selamatkan nanti di hari kiamat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah termasuk jenis hati itu atau belum, ya ikhwan? Karena ternyata hati manusia ini bisa menjadi qalbun salim, ini yang pertama. Hatinya orang yang bertakwa jelas. Hatinya orang mukmin nih, Masya Allah. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Ada jenis hati yang kedua. Apa itu? Qalbun mayyit, hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang munafik. Qalbun mayyit, mati hatinya. Cahaya hidayah Allah nggak bisa menembus hati orang ini. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak nih. Qalbun nariyad, hati yang sakit. Di dalamnya ada dua kekuatan. Ada cahaya iman, ada juga bibit-bibit keburukan, kefasikan. Ketika cahaya imannya menang, naik, Masya Allah. Tapi ketika bibit-bibit keburukannya itu menang, maka dia akan futur luar biasa. Naik gunung, kemudian bisa turun gunung. Pertanyaan besarnya adalah, dengan hati apa kita akan menemui Rabb kita nanti di hari kiamat? Selalu tanya pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Dengan hati apa saya bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat? Apakah hati yang pertama qalbun salim, atau yang kedua na'udzubillah qalbun mayyit, atau yang ketiga qalbun marid, hati yang berpenyakit, na'udzubillah. Kenapa? Karena hanya satu jenis hati, ingat kata-kata ini, kan? Hanya satu jenis hati yang Allah Azza wa Jalla akan selamatkan nanti di hari kiamat. Gak ada yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Gak ada. Hanya satu jenis. Itu hati yang salim, qalbun salim. Pertanyaan besar yang wajib kita temukan jawabannya di dunia ini, ikhwan. Apakah hati kita sudah termasuk qalbun salim atau belum, ikhwan? Nah, ini penting luar biasa tentang masalah ini, subhanallah. Dan sebagaimana kita tahu bersama, ikhwan, di antara tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah utus diri beliau ke atas muka bumi ini, di antara tugasnya ini, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau pembersihan hati. Dalam banyak ayat Allah sebutkan. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-129. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 129. Surah kedua, Al-Baqarah, ayat ke-129. Dan ini di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, Tuhan kami,
Utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya Allah. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatik, yang membacakan ayat-ayatmu, ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan juga Al-Hikmah, itu Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya di situ tafsirnya. Mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa yuzakkihim, garis bawahi kata-kata ini, syahid bahasan kita nih. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Iya, di antara tugas Rasulullah SAW luar biasa. Selain mengajarkan manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, menyucikan hati mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi dalam surah Al-Jumu'ah. Oh, ini lebih jelas lagi nih, dalam surat ini. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya, ayat Allah. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan jiwa mereka, membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal dahulunya mereka tersesat dengan kesesatan yang nyata. Subhanallah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini, lebih jelas lagi nih. Perhatikan bahasa Arabnya. Allah tabaraka wa ta'ala mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim dulu, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membersihkan hati mereka, menyucikan jiwa mereka, baru mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di sini ada hikmah besar, kata para ulama. Kenapa Allah Azza wa Jalla mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim dulu, baru kemudian mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa? Ibaratnya, kata para ulama, seperti satu gelas. Gelas ini bagus luar biasa. Harganya mahal, indah, luar biasa bagus. Tapi dalam gelas itu kotor. Perhatikan. Dari luar bagus, tapi ketika kita lihat dalamnya, kotor gelas itu. Kotor. Kemudian dituangkan air yang mahal atau air yang bagus. Air zam-zam atau apalah. Dikasih ke orang. Kira-kira orang mau minum nggak? Dalamnya kotor. Nggak bisa, betul ya? Gelas itu, kata para ulama, hati kita. Air yang bermanfaat itu adalah apa? Ilmu. Dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran dan As-Sunnah nih. Al-Kitab wal hikmah, kan gitu. Kalau ketika ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang, tapi hati seseorang itu masih kotor, ilmu itu nggak berguna. Ilmu itu nggak bermanfaat, luar biasa. Subhanallahiladzim, luar biasa nih. Karena itu perkataan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala luar biasa. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Kata-kata ini patut ditulis dengan tinta emas nih, Al-ilmu jauharun latif, kata beliau. Ilmu itu ibarat permata yang indah. Permata yang mulia. Ilmu agama ini, ilmu syar'i, itu ibarat permata yang indah, permata yang mulia, permata yang luar biasa berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Dan permata itu jelas tidak akan pernah cocok, nggak akan pernah pas, kecuali di tempat yang bagus pula. Maksudnya hati seseorang yang salim, qalbun salim tadi itu. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika dia belajar qala Allah wa qala Rasul, yang paling pertama dia harus pikirkan atau dia harus lakukan, bersihkan wadah dulu nih. Bersihkan wadah ilmu. Bersihkan gelas ilmu dulu hatinya nih. Subhanallah. Sebagaimana seorang petani, ketika petani ingin bercocok tanam, untuk di sini nggak ada yang petani ya, pekerja semua kayaknya, pekerja, pedagang kan gitu ya. Seorang petani ketika ingin pertama kali mencocok tanam, pertama kali yang dia lakukan pasti apa? Gimana tanah ini supaya subur, gembur, kan gitu ya? Kasih air, kasih pupuk,
Ada rumput-rumput liar kemudian ditebang-tebang kan gitu. Baru kemudian cari bibit yang bagus. Baru ditanam, jadi kan gitu. Nah, tanahnya itu hati kita, ikhwan. Kalau tiba-tiba lah main tanam aja ternyata tanah tersebut nggak bagus, bisa jadi nggak numbuh atau tanamannya jelek kan gitu. Hasilnya jelek. Sama seperti itu hati kita, ikhwan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama yang telah kita pelajari, coba lihat bagaimana kondisi hati kita. Karena ternyata ada orang-orang yang ketika dia belajar ilmu agama, ternyata malah ilmu agama tersebut menjadikan mudarat bagi dirinya dunia dan akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Sebabnya banyak. Banyak sebabnya. Di antaranya ini nih. Karena dia tidak berusaha terlebih dahulu untuk membersihkan hatinya. Atau dalam perjalanan dia menuntut ilmu, dia tidak berusaha membersihkan terus hatinya tersebut. Sehingga hatinya itu kotor dan ilmu yang dia dapatkan nggak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Dan ilmu jauharun latif, la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu itu ibarat permata yang indah, permata yang mulia, dan permata itu tidak akan pernah cocok kecuali di tempat yang indah itu, tempat hati yang bersih, jelas, subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama masa ini. Dan ini pula ditegaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Innallaha lil ardi aniyah. Innallaha azza wa jalla fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mempunyai bejana-bejana di atas muka bumi ini. Jadi Allah punya bejana-bejana di atas muka bumi ini. Apa bejana Allah di atas muka bumi ini? Rasul katakan qulubul mu'minin. Hatinya orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Itu bejananya Allah. Itu wadah dalam diri kita tuh. Ketika wadah itu bersih, air ketika masuk ke dalamnya akan memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, masya Allah. Dan di sini kata para ulama, bagaimana luar biasa pentingnya seseorang untuk selalu membersihkan hatinya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh dengan jelas bagaimana orang-orang, contoh manusia-manusia yang mendapatkan ilmu tapi ilmunya nggak bermanfaat, bahkan memberikan madarat bagi dirinya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 74. Surah kedua Al-Baqarah ayat 74. Ini contoh hati dari manusia yang kotor hatinya. Sehingga ketika ilmu itu masuk, malah mengeraskan hatinya. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Dalam ayat ini nih, orang-orang Yahudi. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kalian akan mengeras setelah itu. Kal hijarati aw ashaddu qaswah. Seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Hatinya orang Yahudi, bayangkan ikhwan. Saking luar biasanya Yahudi nih. Hatinya orang Yahudi bisa lebih keras daripada batu. Dan kata para ulama tafsir di sini, ada hikmah besar kenapa Allah katakan hijarah, batu, tapi tidak Allah katakan hadid, besi. Karena kalau dalam pandangan kita, besi biasanya lebih kuat daripada batu, betul ya? Ternyata ada hikmah tersendiri, Allah katakan hijarah, batu, di situ bukan hadid, bukan besi. Kenapa? Para ulama mengatakan, api neraka Allah itu panas membakar. Hatinya orang-orang Yahudi, ketika Allah Azza wa Jalla ajarkan ilmu kepada mereka dan ternyata mereka menolak ilmu tersebut, menolaknya maksudnya tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan dalam kehidupan mereka, maka Allah Azza wa Jalla siapkan neraka untuk membakar hati-hati mereka, untuk membakar diri mereka. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, kalau besi ketika dipanaskan titik didih tertentu leleh, tapi kalau batu jadi bara kan gitu. Itu hatinya orang Yahudi itu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa Yahudi dimurkai? Dzu ilmin bila amal. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir. Karena itu sebelum Rasul SAW tiba di Madinah sudah ada Yahudi, betul ya? Sudah ada orang-orang Yahudi. Karena dalam kitab Taurat mereka tertulis kota Yathrib, dulunya namanya Yathrib, sekarang namanya Al-Madinah Munawwarah kan gitu. Kota Yathrib itu atau kota Madinah itu memang tertulis dalam kitab Taurat ini ciri-ciri yang akan keluar Nabi terakhir ini di sini nih. Makanya mereka sudah ada di situ. 3 bani kan, Bani Qainuqa, Bani Quraidzah, Bani Nadhir dari orang-orang Yahudi. Subhanallahilazim. Biar luar biasa kan? Mereka tahu dan ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW, mereka tahu ini Nabi terakhir. Mereka tahu kok. Tapi karena turunnya
kesombongan yang luar biasa kan, karena turunnya bukan dari Bani Israel, mereka nggak mau beriman kecuali hanya sedikit dari mereka. Mereka berilmu nggak? Ilmu. Tapi mereka amalkan ilmu mereka nggak? Tidak sama sekali. Dan kita lihat zaman sekarang berapa banyak orang-orang yang ternyata punya ilmu banyak, masya Allah, dari ilmu agamanya. Pak Ustadz, dia kan hafiz Quran, Pak Ustadz. Pak Ustadz, dia hafal hadis banyak, Pak Ustadz. Pak Ustadz, dia ceramahnya luar biasa, Pak Ustadz, kan gitu. Pak Ustadz, dia alim luar biasa, Pak Ustadz. Pak Ustadz, dia selalu ke masjid, Pak Ustadz. Tapi ternyata melanggar perintah Allah luar biasa, kan gitu. Melakukan riba lah, melakukan hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Ilmunya nggak bermanfaat untuk dirimu. Ilmunya tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmunya tidak melahirkan tawadhu di tengah manusia. Ilmunya tidak dia amalkan. Ilmunya tidak melahirkan kasih sayang di tengah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ikhwan. Ini sangat luar biasa pentingnya. Kenapa seorang muslim dan muslimah harus selalu melihat bagaimana kondisi hatinya setiap saat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an ketika mereka saling bertemu. Ini pertanyaan yang mungkin kalau kita tanyakan sekarang agak tabu pertanyaan ini. Apa itu? Para sahabat Nabi ketika mereka bertemu, selain bertanya gimana kabarnya, sehat kan gitu ya? Yang pertanyaan mereka apa? Kaifa imanukal yaum? Kaifa qalbukal yaum? Bagaimana keadaan imanmu hari ini? Bagaimana keadaan hatimu hari ini? Allahu Akbar. Kita berarti kalau ketemu nanya itu nanti ya. Orang sekarang ketika ditanya begini, ngapain nanya iman anak? Ngapain nanya hati anak, kepo aja nanti. Gitu ya? Mungkin perlu dibiasakan itu, Ustaz. Perlu dibiasakan. Betul Pak, sahih. Betul. Karena bisa jadi kata para ulama, lihat bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bisa jadi kemudian saudaranya di depannya ini imannya sedang turun, sehingga kita bisa bantu untuk naikkan, kan gitu. Atau sebaliknya, iman kita yang lagi turun, sehingga saudara kita ini bisa membantu untuk apa? Menaikkan. Itu pertanyaan sahabat yang ketika mereka bertemu, Allahu Akbar. Kaifa qalbuka al-yawm? Kaifa imanuka al-yawm? Selain mereka bertanya tentang masalah apa? Sehat badan itu kan biasa fitrah kan gitu. Tapi di sini bagaimana luar biasanya para sahabat, bagaimana tarkiz mereka, bagaimana fokus mereka benar-benar untuk selalu apa? Membersihkan hati mereka. Kita jeda dulu, rehat dulu, azan sejenak. Insyaallah taala setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar. Lanjut apa gimana, Akhi Novel? Soalnya nanti pada azan masih lanjut ah. Jadi soal isanya bisa kita mundurin. Ya, habis azan kita lanjut. Ada materi sedikit lagi, kemudian tanya jawab, baru kemudian isya kita akhirkan. Kemudian tuh salat di masjid, itu salat di masjid, fadhal. Ya, yang masih salat di masjid. Sini, ya Allah. Di sini nggak ada yang protokol soal masjid ya. Jadi nggak ada yang coba loh. Di sini hujan. Oh, masya Allah. Uzur kabut itu berarti di rumah.
Baik, kita lanjutkan. Salat Isya ketika kita salat sendiri, maksudnya ketika salat di rumah, bukan salat di masjid, maka lebih diakhirkan itu lebih afdal. Lebih diakhirkan itu lebih afdal. Rasulullah bersabda, "Laula nasyqa ala ummati la akhartumul isya." Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan akhirkan salat Isya sedikit gitu. Akan akhirkan. Tapi itu pasti berat bagi umat Nabi SAW, karena itu Rasulullah SAW tidak lakukan. Kata Syekh Saleh Fauzan, di antara orang yang bisa melakukan sunnah ini, itu mengakhirkan Isya, di antara para wanita di rumahnya. Para wanita yang salat di rumahnya, karena laki-laki hukum asalnya salat di masjid kan gitu. Kecuali ketika kondisi uzur syar'i seperti ini, adanya wabah tersebar dan sebagainya, berarti kan kita salat di rumah, maka ini juga bisa kita jadikan afdaliyah, insyaallah tambah akhir sedikit, selama dia yakin tidak ketiduran ya, tambah akhir, maka itu tambah afdal ya, jam 10 gitu, 11. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau langsung juga nggak ada masalah, silakan. Kita lanjutkan ya, ikhwan. Sebagaimana kita katakan tadi, Allah Azza wa Jalla berfirman kan, pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Nah, para ulama mengatakan, banyak ulama yang menjelaskan apa makna qalbun salim. Ada banyak luar biasa tafsiran atau banyak luar biasa penjelasan. Qalbun salim adalah hatinya orang mukmin, ada mengatakan seperti itu. Ada mengatakan qalbun salim adalah hati orang yang terlepas dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Qalbun salim adalah hati yang terlepas dari berbagai macam kesyirikan dan juga keraguan tentang agamanya dan lain sebagainya. Yang kita mau tekankan di sini adalah bagaimana pentingnya hati kita ini, ikhwan, dalam keistiqomahan seseorang. Ketika seseorang ingin istiqomah di dunia ini, maka nggak mungkin bisa kecuali ketika dia benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi hatinya setiap saat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan hati manusia itu di atas muka bumi ini ibarat sebuah bola. Yang sebelahnya berwarna hitam bola itu, sebelahnya berwarna putih. Jadi bola kan bundar ya. Setengahnya warna hitam, setengahnya warna putih nih. Kemudian bola tersebut dilemparkan ke sungai kehidupan, kata Imam Ahmad. Sungai apa? Kehidupan. Nah, kita hidup di dunia ini pasti banyak ujian, cobaan, kan gitu. Dilemparkan ke sungai kehidupan. Bola ketika dilemparkan ke sungai kan nggak mungkin begini aja, kan gitu. Pasti begitu, bolak-balik kan gitu. Hati manusia pun seperti itu. Disinilah di antara hikmah mengapa doa di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan selalu hatiku di atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta itu, dan itu doa di antara doa yang paling sering beliau panjatkan. Bayangkan bagaimana kita. Bagaimana dengan kita? Karena itu doa ini wajib setiap hari, bahkan setiap hari ini berkali-kali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena betul mungkin sekarang kita sudah dapatkan hidayah, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah berikan hidayah Islam kepada kita, bahkan Allah berikan hidayah sunnah kepada kita. Ini nikmat yang besar, luar biasa, bahkan nikmat paling besar. Nikmat Islam dan iman, nikmat sunnah kan itu. Tapi siapa yang akan menjamin nikmat ini tidak akan hilang ketika kita nanti merenggut sakaratul maut nantinya? Tidak ada yang bisa jamin. Setiap hari minimal kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta apa itu? Hidayah. Betul ya? Apakah kita nggak di atas Islam? Alhamdulillah kita di atas Islam. Tapi luar biasa bagaimana pentingnya hidayah, terus harus kita minta dan terus minta. Para ulama sampai mengatakan luar biasa nih hidayah ini, pentingnya hidayah bagi setiap manusia, bagi setiap muslim dan muslimah, lebih penting daripada makan dan minum. Maka minum kita sehari berapa kali? 2-3 kali kan gitu.
Tapi hidayah minimal 17 kali dalam salat kita minta kepada Allah. Bisa lebih, bisa puluhan, bahkan ratusan kali ketika orang banyak salat. Hidayah, minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan saya tutup dengan hadis ini, ikhwan. Setelah ini saya buka sesi tanya jawab, silakan. Hadis yang panjang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba beliau bersabda, "Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Rasulullah SAW mengatakan nih, akan muncul kepada kalian sekarang nih seorang penghuni surga. Allahu Akbar. Orang ini masih hidup loh. Akan muncul kepada kalian sekarang ini nih seorang penghuni surga. Maka riwayat mengatakan akan muncul kepada kalian dari pintu ini seorang penghuni surga. Maka masuklah seorang pemuda kaum Ansar yang menenteng sendalnya di tangan kirinya, kemudian sholat, kemudian jalan. Keesokan harinya seperti itu. Nabi sedang duduk-duduk lagi kata Anas bin Malik, Rasul katakan lagi, "Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul di tengah-tengah kalian ini laki-laki penghuni surga. Dia lagi. 3 harinya begitu lagi. "Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kalian, akan muncul di tengah-tengah kalian laki-laki penghuni surga. Masih hidup loh. Kita tahu bersama Rasulullah SAW mengatakan bukan atas dasar hawa nafsunya, tapi atas dasar apa? Wahyu ilahi yang Allah wahyukan kepada dirinya. 3 kali. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ketika hari ketiga setelah kami bubar, maka Abdullah bin Amr bin As ngikutin orang itu. Setelah beliau ngikutin orang tersebut, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya akhi, aku ada sedikit masalah dengan ayahku. Boleh nggak aku nginep di rumahmu 3 hari?" Niat mau ngapain? Mau lihat amalannya sih amalannya apa sih? Ini hebatnya sahabat nih. Amalannya apa nih sampai Rasul katakan 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga. Bayangkan. Apa amalannya? Maksudnya apa? Saya juga ingin masuk surga, kata Abdullah bin As. Ini hebatnya sahabat, kata para ulama. Bagaimana hati mereka benar-benar tujuan utama mereka, ambisi terbesar mereka, akhirat, surga Allah. Bukan dunia. Gontok-gontokannya bukan masalah dunia. Berantemnya bukan masalah dunia. Fastabiqul khairatnya bukan masalah dunia. Subhanallah. Akhirat nih. 3 hari ingatlah singkat cerita Abdullah bin Amr bin As di rumah orang tersebut. Diceritakan fi makanan hadis ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, ketika malam hari, kata Abdullah bin As, falam yarahu yaqumu min al-layli syai'a. Aku enggak lihat dirinya salat malam sedikit pun. Bayangkan, enggak salat malam sama sekali. Ghaira annahu idza ta'ara wa taqallaba 'ala firashihi dzakara Allah 'azza wa jalla wa kabbara hatta yaqumu li salatil fajr. Kecuali kata beliau, aku hanya melihat dirinya tiba-tiba terbangun, menggerak-gerakkan badannya, terbangun, kemudian dia berzikir ketika terbangun tersebut, bertasbih, takbir, dan itu sampai subuh. Ya maksudnya nggak bangun malam. Belum berarti bangun malam kan? Berarti kan salat tahajud berarti kan? Subhanallah. Sampai salat subuh. Qala Abdullah, ghaira anni la asma'hu yaqulu illa khaira. Subhanallah. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Yang di antara poin positif nih. Tidak pernah mendengar kecuali apa? Kebaikan. Dan maksudnya apa? Lisannya bisa dia jaga kan. Sampai 3 hari. Siangnya juga nggak puasa kan gitu. Ini apa ini? Karena manusia hanya bisa lihat zahir kan. Manusia hanya bisa lihat zahir. Allah Azza wa Jalla yang bisa melihat batin hati manusia. Kok nggak ada yang istimewa, kata Abdullah bin Amr bin As. Apa ini? 3 hari nggak kuat sudah. Ya fulan, sesungguhnya aku nggak ada masalah sama ayahku. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dirimu ini masuk surga, surga, surga 3 kali. Apa amalanmu? Maksudnya apa? Aku juga ingin masuk surga maksudnya. Luar biasa, subhanallah. Apa kata orang ini? Ma huwa illa ma ra'aita. Allahu Akbar. Amalanku nggak ada kecuali apa yang kau lihat sudah. Lemes deh. Jalan dah Abdullah bin Amr bin As.
Ketika jalan mau pulang, dipanggil sama orang itu. Ya Abdullah, ta'al. Wahai Abdullah, kemari. Ma huwa illa ma ra'aita. Amalanku tidak ada kecuali apa yang kau lihat. Lanjutannya nih, luar biasa. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Allahu Akbar. Kecuali, kata beliau, ketika diri mengatakan amalanku tidak ada kecuali apa yang kau lihat, hanya saja, kata beliau, aku tidak pernah merasa dengki, jengkel. Dalam hatiku itu nggak pernah sama sekali merasa dengki, jengkel, kesal kepada seorang muslim. Kemudian apa? Wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahu Allahu iya. Dan aku tidak pernah hasad kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Allahu Akbar. Perhatikan hadis yang sangat agung ini, kata para ulama. Betapa tingginya amalan hati. Betul ya? Betapa tingginya amalan hati, luar biasa. Nggak pernah hasad, nggak pernah benci sama orang, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah kesel sama orang gitu. Hatinya bersih berarti orang ini. Berarti modal berharga untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, hati yang bersih luar biasa. Hati yang bersih luar biasa. Subhanallah, lihat orang ini. Sahabat tersebut sampai dinyatakan penduduk surga 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada kedengkian dan tidak ada hasad dalam hati sahabat ini. Padahal kalau kita lihat kata para ulama, tidak ada hasad dan tidak ada dengki ini bukan amalan hati tertinggi gitu. Bukan seperti ikhlas, tawakal, berhusnudzan kepada Allah, bertawakal yang kuat kepada Allah. Bukan amalan hati tertinggi maksudnya. Tapi lihat subhanallah. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan sahabat ini menjadi penghuni surga melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal amalan zahirnya sedikit ternyata. Padahal amalan zahirnya apa? Sedikit. Di sini bukan berarti amal zahir nggak penting ya. Salah, hati-hati loh. Subhanallah. Karena berapa banyak orang-orang amal zahirnya kelihatannya luar biasa, tapi hatinya masalah. Betul ya? Sedekah miliaran luar biasa, riya. Buat apa? Betul ya? Umroh tiap tahun, bahkan haji bisa jadi mungkin tiap tahun, tapi ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dikatakan Pak Haji atau Bu Haja, kan gitu, subhanallah. Berapa banyak ilmunya luar biasa tinggi, ternyata ujub. Nuntut ilmu, ujub, bangga kepada dirinya, bangga kepada kelebihannya, penyakit hati semua lah, ikhwan. Hati-hati. Riya, sum'ah, ujub, lebih parah lagi, kibar, sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Amalan hati ini penting luar biasa. Sekali lagi, ikhwan, bukan berarti amal zahir tidak penting. Penting. Tapi sepakat seluruh ulama mengatakan a'malul qulub afdal min a'malil jawarih. Amal-amal hati itu jauh lebih afdal daripada amal-amal anggota tubuh. Anggota tubuh penting? Penting. Tapi amal hati jauh lebih penting. Apa gunanya seseorang, saya katakan tadi, bersedekah sebanyak-banyaknya tapi hatinya riya, hilang itu. Seperti debu yang berterbangan, bahkan dia bisa mendapatkan tadi apa? Mendapatkan azab yang pedih nanti di hari akhir. Berapa banyak orang ilmunya luar biasa tingginya, menuntut ilmu rajin luar biasa, tapi ujub kepada orang. Bangga akan dirinya. Bahkan kibar, meremehkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu menghancurkan semua tuh. Amal-amal zahirnya dari amal hati yang buruk itu. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun saya katakan tadi, amal zahir itu luar biasa pentingnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum," fi riwayah, "wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla enggak pernah melihat dari bentuk rupa kalian, harta kalian, mengatakan fisik kalian, Allah enggak lihat itu. Tapi yang Allah lihat yang pertama apa? Qulubikum, hati-hati kalian. Yang pertama loh. Hati dulu, baru kemudian wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Lihat yang pertama apa? Hati tadi tuh. Ikhlas enggak nih hatinya tuh? Bagus enggak? Amalannya bagus kan gitu. Nah, di sini kata para ulama murtabitun, saking keterikatan yang luar biasa antara amal hati dengan amal badan. Itu keterikatan yang sangat luar biasa. Sangat keterikatan yang luar biasa antara amal hati dan amal badan. Orang yang hatinya baik, pasti amalan badannya juga akan baik. Maka ini, dalil ini membantah dengan tegas orang-orang yang mengatakan yang penting jilbabin hati dulu, Ustaz. Salah. Orang yang hatinya baik, amalannya pasti akan baik. Hatinya baik, dia akan nurut kepada Allah dan Rasulnya. Apa contohnya? Berhijab kan gitu. Yang penting hati, Pak Ustaz. Tapi ngomongnya, a'udzubillah min dzalik. Lisan ini corongnya hati, kata para ulama.
Kalau hatinya baik akan keluar, dengan lisannya pun akan baik, kan gitu. Jadi antara amal hati dengan amal badan itu mempunyai keterikatan yang sangat luar biasa, kencangnya, kuatnya. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan di sini sekali lagi saya tekankan bagaimana pelajaran tentang tazkiyatun nafs, pentingnya selalu menyucikan jiwa, membersihkan hati itu luar biasa, ikhwan. Karena hati manusia tidak ada jaminan sama sekali akan istiqomah terus-menerus kecuali hati tersebut selalu dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan untuk sekalian. Silakan saya buka sesi tanya jawab supaya mungkin lebih interaktif. Di kolom kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pertanyaan dulu, mungkin yang lain menyusul. Mohon dijelaskan kembali Ustaz mengenai keselarasan antara amalan hati dengan amalan zohir, ibadah mahdoh. Dan singgung, hatinya baik, insya Allah ibadah zohirnya akan mengikuti. Seperti tadi hadis dijelaskan, sahabat saja menilai ibadah zohir, tetapi dilihat ibadah zohirnya yang tidak seperti yang dibayangkan gitu. Nah, Anda mau tanya, mohon dijelaskan lebih jauh keselarasannya ibadah zohir yang seperti apa yang baiknya mengikuti amalan hatinya dia yang baik. Yang kedua, Ustaz, kadang kita tanpa sadar, ya seringkali memang tidak sadar kalau memang hati kita itu bermasalah, Ustaz. Iya. Bagaimana cara mengukur, melihat tanda-tanda hati kita ini bermasalah, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu, masyaallah. Ini kajian 2 jam lagi berarti. Siap ya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, nah, bacakan perkataan beliau dalam kitab Minhajus Sunnah, fa innal a'mal tatafadalu bitafaduli ma fil qulubi minal iman wal ikhlas. Sesungguhnya amal-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan perbedaan tingkatan keimanan dan keikhlasan. Lihat, iman dan ikhlas di mana ini? Hati, betul ya? Berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan apa? Perbedaan tingkatan keimanan dan juga keikhlasan. Yang jelas terdapat dalam apa? Hati, kan gitu. Wa innar rajulaini la yakuna maqamuhuma fi saffi wahidan wa baina salatihima kama baina as-sama'i wal ard. Sungguh, kata beliau, ada 2 orang yang berada pada saf awal dalam sholat. Saf pertama dalam sholat. Dua-duanya sama, saf pertama dalam sholat. Akan tetapi apa? Perbedaan nilai sholat mereka jauh antara langit dan bumi. Jauh antara langit dan apa? Bumi. Dua-duanya sama-sama sholat ya? Betul ya? Dua-duanya amalan zahir ya? Sama-sama sholat, sama-sama berjamaah, sama-sama saf awal, kan gitu ya? Tapi perbedaannya apa? Antara langit dan bumi. Kenapa? Tadi keimanan, keikhlasannya, dan itu amal apa? Amal hati. Bisa jadi kemudian yang satu khusyuk luar biasa, yang satu kemana-mana. Khusyuk amal apa? Amal hati, kan gitu. Bisa jadi yang satu ikhlas, yang satu tidak. Bisa jadi yang satu dua-duanya ikhlas, tapi yang satu jauh luar biasa lebih ikhlas, ya kan gitu. Bisa jadi sesuatu yang satu imannya lebih tinggi, yang satu tidak. Makanya para ulama mengatakan, amal yang kita lakukan seberapapun besarnya nggak akan pernah menyamai amal para sahabat, betul ya? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an nih. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian cela para sahabatku. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, dan nggak ada orang punya emas sebesar gunung Uhud, insya Allah nggak ada. Seandainya kalian punya, kalian infakkan tuh. Nggak sama dengan sahabatku berinfak dengan 1 mud gandum. Bahkan setengahnya pun nggak sama. Kenapa? Hatinya beda, imannya beda, keikhlasannya beda.
Para sahabat adalah orang-orang yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela, dihina, diingkari, dibohong, para sahabat membelanya dengan jiwa mereka, dengan nyawa mereka, darah mereka kan gitu. Keikhlasan mereka luar biasa, keimanan mereka luar biasa, dan itu amal apa? Amal hati tadi. Beliau juga berkata dalam yang lain, beliau mengatakan innal a'mal adh-dhahirah yu'zamu qadruha wa yasghar qadruha bima fil qulub. Sesungguhnya amal-amal lahiriah, amal-amal zahir nih, nilai itu menjadi besar atau menjadi kecil sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Allahu Akbar. Amal zahir kita nih bisa jadi besar atau bisa jadi kecil sesuai dengan apa? Amalan hatinya. Dan ini katakan juga Abdullah bin Mubarak nih. Wa ma fil qulubi yatafadul la ya'rifu maqadira ma fil qulubi minal iman illallah. Dan apa yang ada di dalam hati itu bertingkat-tingkat. Tidak ada yang tahu tingkatan keimanan dalam hati manusia kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, beliau mengatakan la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah itu sekali-sekali enggak sampai derajat, tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Disebutkan juga dalam kitab Minhajus Sunnah, tentunya banyak orang yang menyembelih hewan kurban, dan banyak pula orang yang menyembelih hadiyu tatkala haji, dan banyak pula orang yang bersedekah dan menyembelih hewan, akan tetapi bukanlah yang sampai kepada Allah darah dari hewan itu, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan yang ada dalam hati. Ketakwaan yang ada dalam hati. Ini yang disebutkan para ulama. Yang pertama dulu nih, ini yang disebutkan para ulama, bagaimana amalan hati itu luar biasa pentingnya, jauh lebih afdal daripada amalan hati, amalan zahir. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti amal zahir nggak penting, penting luar biasa, sangat luar biasa pentingnya. Tapi amalan hati jauh lebih penting. Ikhlas, iman, kekhusyuan, tawakal kepada Allah dan lain sebagainya. Berapa banyak orang-orang amal zahirnya luar biasa bagusnya, amal hatinya buruk. Maksud amal zahir di sini, amal bagusnya maksudnya apa? Ternyata amal zahir itu bagus, mungkin tidak ada keikhlasan dalam hatinya, kan gitu. Ternyata amal zahir itu bagus, ingin dilihat orang. Ternyata amal zahir itu bagus dalam pandangan manusia, bukan dalam pandangan Allah, kan gitu. Dan lain sebagainya. Karena itu dua ini harus memang dua-duanya jelas kita harus bagus seorang muslim ini. Amal hatinya dan juga amal zahirnya. Tapi jelas amalan hati lebih harus kita perhatikan. Karena biasanya gitu ya, kawan. Selalu terpaku dari yang zahir-zahir. Contoh, antum mau berangkat kerja, pakai baju, ngaca, sisiran, betul ya? Ini zahir kan? Pernahkah ketika kita berangkat kerja, kemudian kita tata hati kita nih, anak keluar kerja ini ingin cari sesuatu yang halal. Anak keluar kerja ini di antara kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga anak. Anak keluar kerja ini dengan niat insya Allah Ta'ala ada kelebihan, nanti Anda bisa sedekah dengan kelebihan itu. Anak keluar kerja ini terus. Betul ya? Itu niat semua itu kan, itu niat amalan apa? Amalan hati. Ternyata kita lebih fokus, lebih konsen untuk amalan zahir daripada amalan apa? Hati kita. Itu diantara mungkin jawaban yang bisa Anda berikan. Allah a'lam bishawab. Yang kedua, diantara ciri-ciri tadi hati yang masih selamat, yang masih bagus, betul ya? Ya. Ini pembahasannya panjang. Hati yang sudah rusak, Ustaz. Ciri-ciri hati yang sudah rusak. Nanti insya Allah, tapi di kitab ini nggak ada. Ada alamat sehatil qalbi. Ada tanda-tanda sehatnya hati seseorang. Ada alamat maradil qalbi. Ada tanda-tanda sakitnya hati seseorang. Ada alamat mayyitil qalbi. Ada tanda-tanda matinya hati seseorang. Ini panjang lebar pembahasannya. Di antara tanda-tanda hati orang itu rusak, tidak lain tidak bukan orang itu dengan mudahnya melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika dia melanggar larangan Allah, seakan-akan tidak terjadi apa-apa dalam hatinya. Padahal ternyata ini dosa besar. Contoh real lah. Orang-orang di luar sana, kita lihat kaum muslimin dan muslimat ketika meninggalkan sholat, tenang aja, seakan-akan bukan dosa besar. Betul ya? Para ulama mengatakan ini di antara ciri orang yang hatinya sudah mati loh. Bukan cuma sakit loh, mati. Para ulama mengatakan hati-hati loh, subhanallah. Ketika dia melanggar larangan Allah atau tidak taat kepada perintah Allah dan hatinya tenang ketika melakukan hal itu. Bahkan terus-menerus dengan perbuatan itu. Wah, luar biasa subhanallah. Sebagaimana saya pernah ceritakan kan, teman saya ada supir mikro di Kampung Melayu.
Dia mengatakan, Pak Ustadz, kalau maghrib itu Pak Ustadz, itu ujian kami para supir ini yang terberat, kata mereka. Kenapa? Penumpang lagi banyak-banyaknya. Kalau saya nggak cepet-cepetan sama teman-teman yang lain, kalah saya, kan gitu. Terus antum sholat nggak, ada tanya? Sholat, Pak Ustadz. Sholat gitu. Sholat di mana tuh? Mau sholat terminal. Anak pertanyaan lagi apa? Berapa orang teman-teman antum yang sholat di sholat terminal? Ya, paling 5-6 orang, kata dia. Bayangkan, dari ratusan supir mikrolet, dan insya Allah ta'ala dari kebanyakan mereka, mayoritas muslim, cuma 5-6 orang yang sholat. Nah, bilang, mungkin sholat kali di jalan. Gak mungkin, Pak Ustadz. Maghrib Isya akan dekat, dan juga saya kan juga dulu begitu, katanya. Hanya untuk mendapatkan duniawi, dia gadaikan surganya, dia gadaikan akhiratnya. Tinggalin sholat, gak sembarangan loh ini, kan. Cukuplah, kata para ulama, keimanan seseorang, keislaman seseorang itu diragukan ketika orang itu meninggalkan sholat. Kalau kita baca, kalau antum baca, tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum orang yang meninggalkan sholat. Syekh Ibn Utsaimin lebih menguatkan pendapat kafir keluar dari Islam. Bayangkan. Keras banget Ustaz. Coba antum baca dalil-dalil yang dikemukakan Syekh Ibn Utsaimin, antum akan ngangguk-ngangguk tuh. Oh benar juga ya. Oh benar juga ya. Saking kuatnya dalil-dalil itu tuh. Terlepas dari perselisihan ulama yang sangat mengerikan kalau kita baca. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas dan lain sebagainya. Cukuplah keislaman seseorang itu diragukan, kata para ulama. Dan cukuplah agungnya kedudukan sholat dalam Islam. Satu bukti yang sangat luar biasa apa? Ketika Allah Azza wa Jalla angkat Nabi yang mulia untuk menerima perintah sholat di mana? Sidratul Muntaha, di langit ketujuhnya. Gak ada satupun perintah yang diterima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di langit ketujuh kecuali apa? Perintah sholat. Itu sudah menjadi dalil bukti hujjah yang sangat luar biasa kuatnya. Bagaimana pentingnya ta'zimu qadris salat. Bagaimana agungnya dan mulianya kedudukan sholat dalam Islam. Ketika orang itu meninggalkan sholat dengan tenangnya, nggak ada perasaan dosa, tenang aja. Bahkan terus-terusan melakukan itu. Bahkan ketika dinasehati, galakan dia, ini hati-hati nih, subhanallah. Masallah salawat al-afiyah. Nah, masih banyak diantaranya. Jadi diantaranya kata para ulama tadi, ketika dia melakukan sesuatu yang haram, kemudian dia tidak merasa berdosa ketika melakukannya. Malah dia lanjutkan dengan dosa selanjutnya, dan selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Niati orang ini biasa sudah berpenyakit, atau bahkan bisa mati. Apa yang lain? Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari jamaah chat via Jabriana Ustaz. Fadhal. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari rasa hilang. Ininya nih. Jaringan apalagi sampai di ya Ustaz. Putus tadi Irham, ulang lagi. Nah Ustaz. Sudah jelas ya? Jelas. Ya Ustaz, jadi ini pertanyaannya, kita sebagai manusia ada kalanya memiliki apa di dalam hati kita, rasa benci, iri, kesal gitu ya. Apalagi sampai itu baru di hati kita kadang ya. Apalagi sampai kita keluarkan dalam tindakan, ucapan gitu ya. Nah, amalan apa yang bisa kita lakukan agar menghilangkan segera perasaan-perasaan itu pada saat itu kita merasakan? Apakah dengan zikir atau ibadah yang perlu ibadah yang harus kita lakukan? Iya betul, insya Allah bagus. Yang pertama jelas ketika ada bisikan dari syaitan, karena itu bisikan syaitan semua ya kawan. Ada pelajaran dalam tazkiyatun nufus ini, madakhilus syaitan ilal qalbi. Pintu-pintu atau celah-celah atau jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Di antaranya adalah ini nih. Dari pintu hasad, iri, dengki, dari pintu kesal, dari pintu dendam, dari pintu macam-macam. Syaitan itu bisa masuk ke dalam hati manusia dari berbagai macam celah, dari berbagai macam pintu dan jalan. Nah, jawabannya tidak lain tidak bukan kita harus tutup itu semua pintu-pintu itu. Kita harus tutup semua pintu-pintu itu. Contoh, ketika orang ternyata dia temperamental, amarah. Nah, syaitan sangat mudah masuk dari pintu amarah ini, sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang haram, ketika dia dalam keadaan marah, sangat mudah, luar biasa. Gimana caranya? Jadikan dirinya supaya jangan temperamen. Gimana cara Ustaz? Belajar terus
Berusaha dengan sekuat tenaga. Baca buku-buku tentang bagaimana cara manajemen marah dan lain sebagainya untuk menutup pintu itu. Maka yang paling pertama jelas tidak lain tidak bukan kita harus menelusuri dulu tuh. Menelusuri dari mana syaitan masuk ke dalam hati anak ini, dari mana nih? Dari pintu amarah, dari pintu hasad, dari pintu apa dan lain sebagainya. Ketika sudah dapat nih, obati. Dan ternyata muskilah itu, yang masalah itu dalam hati kita tuh, itu yang diobati. Jadi harus ada penelitian tersendiri untuk diri kita nih, ikhwan, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama jelas berta'awud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika syaitan menghembuskan diri kita untuk berbuat keburukan atau dalam hati kita ada sesuatu keburukan, jangan sampai itu terrealisasi dengan ucapan atau apalagi tindakan. Nah, di antaranya apa? Ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga kata para ulama, lakukan sebaliknya. Apa maksudnya lakukan sebaliknya? Contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lagi tidur-tiduran di terompahnya di bawah pohon kurma yang rindang. Antara setengah tidur dengan tidak, syaitan membisikkan kepada diri Umar. Disebutkan riwayat. Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah khalifah. Di mana istanamu, di mana penjagamu, di mana hartamu, supaya Umar apa? Naik kan gitu ya, ujub, kiber, sombong. Apa yang dilakukan Umar? Antara sadar dan tidak, beliau bangun, beliau pulang ke rumah ngambil kampak, kemudian menebang pohon, dia jadikan seperti kayu bakar pohonnya tersebut, dia pikul sendiri, dia jalan ke pasar. Nih Amirul Mukminin. Ini kata para ulama menjadikan syaitan jengkel. Lakukan sebaliknya. Ketika syaitan membisikkan diri kita untuk sombong, kibar, ujub, ternyata dia hinakan dirinya, Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Sama seperti contoh, orang, antum kerja. Si A, si B kerja. Si A ternyata lebih rajin, lebih giat, masuk tepat waktu, tugas selesai semua. Si B, ya begitulah. Kadang kerja, kadang enggak gitu. Yang ternyata dinaikkan promosi jabatan si B, bukan si A. Kira-kira hati antum gimana tuh? Nah, sudah hasad, suudzon lagi. Mau dipakai dukun kayaknya nih. Nah, ini nyogok kayaknya nih. Wah, macam-macam. Udah hasad kepada orang, tambah suudzon, tambah double-double dosanya. Itu betul ya? Ketika syaitan membisikkan dalam hati kita, itu syaitan biasanya masuk pasti itu, ikhwan. Karena ini celah yang sangat enak banget, empuk banget tuh. Syaitan masuk ke dalam hati untuk hasad kepada orang ini, atau untuk husnuzon atau suudzon, buruk sangka kepada orang itu. Lakukan sebaliknya. Gimana caranya? Angkat tangan kita ke langit, doakan orang itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya doakan, sampai hati kita tenang. Kalau belum tenang juga, beli hadiah, kasih hadiah ke orang itu. Hadiah apa nih? Hadiah ente naik jabatan, kasih hadiah, Masya Allah. Hilang itu insya Allah. Lakukan sebaliknya dari apa yang dibisikkan syaitan, kata para ulama. Dan itu dalam segala hal. Dalam segala aspek, ketika lagi malas-malas nih syaitan bisikan, udah nggak usah sholat sunnah, udah nggak usah ini, bangun langsung sholat. Itu lakukan sebaliknya kan gitu, subhanallah, kata para ulama tentang masalah itu. Dan jelas yang terakhir berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan tanpa bantuan Allah yang mustahil kita bisa menang melawan syaitan. Musuh yang nggak kelihatan 24 jam bisikin kita terus, bayangkan. Belum ditambah hawa nafsu buruk kita, faktor internal dan juga eksternal yang kuat luar biasa. Belum ditambah teman buruk yang ngikutin, narik-narik, ya lebih parah. Kalau bukan dengan bantuan Allah, nggak mungkin kita bisa menang melawan keburukan-keburukan di atas muka bumi ini. Bahkan itu sering berdoa kepada Allah. Nanti di dalam kitab ini ada insya Allah yang kedua, di antara pentingnya seorang untuk selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar selalu istiqomah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan berarti bulan depan ya atau gimana nih? Allah nanti Besok, Ustaz. Besok. nanti segera anak kabar Ustaz. Baik, insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa pertemukan kita lagi bukan hanya online juga offline dalam keadaan sehat, iman, Islam dan baik insyaallah semuanya. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan insyaallah.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.